Aku adalah Jenderal Sudirman, pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan. Aku merupakan Panglima Besar pertama di Tentara Indonesia dan menjabat di usia yang masih sangat muda. Sebelum masuk ke militer, aku adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah. Namun, setelah Jepang menjajah Indonesia, aku masuk ke militer hingga aku dilantik menjadi Panglima Besar. Aku lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Bapakku bernama Karsid Kartawiraji dan ibuku bernama Siem. Karena permasalahan ekonomi, aku diasuh oleh pamanku yang bernama Raden Cokrosunario. Setelah diadopsi, aku diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namaku menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, aku besar dengan didikan etika dan tata krama priayi serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, aku tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pada usia 7 tahun atau pada 1923, aku bersekolah di Hollandsche Inlandsche School, HIS, yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, aku melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs, Mulo, yang setingkat SMP. Aku kemudian pindah sekolah ke perguruan Paramawi Wotomo hingga tamat pada 1935. Setelah itu, aku melanjutkan pendidikan di sekolah guru atau Kweekskool yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikanku terhenti pada 1936. Aku kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso pada 1948. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkuliosis. Namun, meski dalam keadaan sakit, aku tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer II pada 19 hingga 20 Desember 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara, seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, aku dan beberapa tentara serta dokter pribadiku melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh pejuang gerilyawan Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Aku masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatanku. Dalam kondisi sakit, aku diangkat menjadi Panglima Besar TNI di Negara Baru Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Hingga akhirnya, aku meninggal dunia pada 29 Januari 1950 di usia yang ke-34 tahun. Aku kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.